Sepuh, Pak Rahmat, Pak Singgi, Pak Mara, karena sebetulnya yang pantas mengisi ceramah itu beliau-beliau semuanya, namun karena kami di dapur ya, kepeksa kita menyampaikan sesuatu yang mungkin semoga hal ini paling enggak bermanfaat bagi diri saya, semoga juga bermanfaat bagi ibu semuanya. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita nabi mawon dipun paringi nikmat pinanggih kalian bulan siam, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan semoga ini bulan puasa ini bulan yang menjadi kawah candra di muka. Kalau ibarat kita HP ini perusahaan kita cas ya HP kita, nah, semoga jangan sampai HP-nya dicas tapi tidak membekas sedikit pun dalam kehidupan berikutnya. Monggo kita tansah berusaha melestarikan apa yang sudah kita jalani di bulan puasa ini untuk kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah yaitu adwa muhawainqallah. Jadi amal ini sing ajek walaupun sedikit. Jangan pada waktu bulan puasa kita tahajudnya luar biasa, tarawihnya luar biasa, tadarusnya luar biasa, kemudian sedekahnya luar biasa. Tapi begitu Syawal kita hilang semua, itu jangan sampai. Monggo kita sering melupakan nikmatnya, nikmatan mahbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia dan banyak dilupakan oleh manusia, diabaikan oleh manusia, yaitu dua nikmat yang berada, nikmat sehat dan nikmat sempat. Monggo kita terutama kita yang usianya sudah antara 60 dan 70, tentu ini menjadi peringatan kita semua, terutama walaupun dipanggil Allah itu tidak harus tua, tidak harus tua. Bahkan yang masih muda, yang masih SD, SMP, bahkan yang masih lahir aja sudah bisa diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Nah, kita mungkin saya Pak Mara itu antara 60 dan 70 ya. Mungkin kalau Pak Rahmat bonusnya udah banyak sekali. Dengan catatan kalau kita sehat, kita bersyukur, kita semakin mendekatkan diri sama Allah. Bapak yang Allah hormati, ini saya ada catatan sedikit ya dari nasihat Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir, ada 3 nasihat yang perlu diperhatikan agar amalan-amalan kita di bulan puasa itu kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai amalan yang sudah kita laksanakan di bulan puasa terus hilang, nggak ada bekasnya sedikit pun. Nah, monggo kita berusaha senantiasa kita mengingat apa yang kita, dan salah satu tanda orang haji mabrur ya, salah satu tanda haji mabrur itu apa yang dilaksanakan di Masjidil Haram di tanah suci itu dilaksanakan setelah pulang dari haji. Jangan sampai di sana semangat untuk sholat jamaah di masjid, tapi begitu pulang haji sholat jamaahnya hilang semua. Itu salah satu tanda diterima hajinya, yaitu apa yang sudah kita biasakan di sana tetap didawamkan di tempat kita tinggal. Begitu juga kita puasa ya. Insya Allah kalau amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah, ya kita jalankan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita tadinya rajin sholat jamaah di masjid, rajin tadarus Al-Quran, rajin sedekah, tapi begitu Ramadan lepas dari kita sudah tidak mengamalkan itu. Jadi ada 3 hal yang mungkin dinasihatkan oleh Syekh Muhammad Jabir supaya amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini bisa didawamkan ya, diistiqomahkan di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama itu adalah niat yang kuat untuk tetap istiqomah. Jadi ada niat yang kuat untuk tetap istiqomah.
alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita punya niat yang kuat ya, kita akan mempertahankan sholat jamaahnya, kita akan mempertahankan terus Al-Qur'annya, kita akan mempertahankan sedekahnya. Ya harus punya niat yang kuat ya. Jangan sampai niat aja nggak punya ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya ya. Istiqomah, segala amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu dipertahankan, didawamkan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu berkawanlah dengan teman yang soleh. Nah ini kita alhamdulillah ya alhamdulillah kita berteman dengan orang UIN ya. Insya Allah orang UIN soleh-soleh semuanya. Dan itu saya rasakan sekali. Saya merasa nyaman sekali di man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan salihan inna sayadzakarahu wa in dzakara anahu. Barang siapa berteman dengan orang yang soleh, maka apabila dia itu lupa, maka teman yang soleh itu akan mengingatkannya. Apabila kita dalam keadaan ingat, maka teman yang soleh itu akan saling tolong menolong kepada kita. Itu pentingnya teman yang soleh. Monggo kita senantiasa berusaha berteman dengan orang yang soleh. Insya Allah kita akan ikut soleh. Kalau temannya orang yang nakal ya kita sangat sulit menjadi anak yang soleh. Jadi monggo kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita berteman di persahabatan di tenis klub UIN ini. Insya Allah kita nggak salah alamat ya. Insya Allah kita akan menambah suburnya, tumbuh suburnya iman dan Islam kita. Tapi kalau kita salah teman, itu bisa jadi. Kemudian yang terakhir yaitu ad-du'a ukul ibadah. Jadi kita sudah punya azam yang kuat, sudah punya lingkungan yang baik, berdoalah, berdoa. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa ta'ati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Witir. Insyaallah itu bisa termasuk orang yang ahli sholat malam. Amune syukur iso ya ditambah ya jangan satu terus. Jadi ba'diyah isya dan sholat witir minimal satu. Jadi kalau sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur, sahabat Umar sholat witirnya dan setelah sholat tahajud. Kemudian kita akan mengamalkan yang mana. Kemudian yang kedua, kalau kita pertahankan tadarus Al-Quran kita. Kalau bisa tadarus Al-Quran kita tingkatkan menjadi tahsin. Jangan sampai karena saya cukup mendapat pelajarannya, ternyata baca Fatihah itu tidak gampang. Baca Fatihah yang benar itu tidak gampang. Kita harus tahu makhrajul hurufnya, tahu sifat hurufnya. Ar-Rahmanir Rahim itu kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim artinya jadi beda jauh. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan jadi jauh. Maka pentingnya ilmu tajwid. Semoga kita senantiasa ini bisa saya gambarkan beberapa hal yang membuat orang membaca Fatihah itu salah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, artinya jauh sekali. Dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit, mulai hujan gerimis yang berkepanjangan. Itu salah contoh kalau kita membaca Al-Fatihah itu salah, artinya jadi berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Tapi kalau kita bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang hak dibaca ha, yang ain dibaca alif, artinya jadi berubah. Segala diam, pasif dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit. Makanya penting kita belajar tahsin Al-Quran supaya kita tahu bedanya sin, sod, za. Itu kan satu tempat ya, keluarnya dari tempat marjulnya sama, yang membedakan sifat hurufnya. Sehingga kita bagaimanapun walaupun sudah
usia udur, kalau kita masih belum bisa membaca Al-Quran secara benar, ya kita harus berburu membaca Al-Quran secara benar supaya kita jangan sampai merubah arti dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya, monggo kita tetap pertahankan sedekah tiap hari ini sesuai dengan kemampuan. Alladzina bis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi kita untuk alladzina yunfiquna bis-sarra'i, jadi sedekah itu harus kita kaya ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita sehari bisa 5.000, monggo sekali 2.000. Terutama kalau kita habis sholat subuh dalam suasana tidak orang kelihatan, kita coba masukkan sedekah di masjid, karena sedekah qasir itu insya Allah lebih ikhlas ya, karena yang tahu hanya diri kita dan Allah insya Allah. Karena dermawan pun kalau dia tidak ikhlas itu akan dimintai pertanggungjawaban dermawanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.